Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, khususnya penguji ujian kinerja Universitas Mataram. Perkenalkan, nama saya Yohanes Wendalero SPD, guru mata pelajaran Bahasa Inggris, SMP Negeri 2 Wewa Tengah, Kecamatan Wewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 Universitas Mataram. NIM E4D123100087. Pada hari ini, Selasa 5 Maret 2024, saya melaksanakan praktek pembelajaran ujian kinerja di SMP Negeri 2 Wewa Tengah kelas 7 fase D. Materi prosedur teks dengan menggunakan metode pembelajaran problem based learning. Untuk lebih lengkapnya, berikut video pembelajaran saya. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bangun dan bergeraklah, waktu terus berganti. Jangan pernah menyerah, wujudkan mimpimu. Walau berat kau rasa, teruslah berlari. Kejar dan kau raihlah prestasimu. Kita belajar prestasi, jujur dan mandiri, santun kata dan budaya. Bersatu kita berbagi, memulihkan negeri ini untuk meraih prestasi dan tetap saling menjaga. Segala perbedaan harus kita pahami, singkirkan keangkuhan, satukan tujuan. Tetaplah tegar kawan menghadapi pandemi, untuk raih masa depan dan impian. Kita belajar prestasi, jujur dan mandiri, santun kata dan budaya. Bersatu kita berbagi, memulihkan negeri ini untuk meraih prestasi dan Greeting. Morning, student. How are you today? Okay, I am fine too. Jadi hari ini sehat-sehat semua ya? Baik. Untuk itu, mengawali segala kegiatan kita hari ini, terlebih dahulu kita mengundang Tuhan jika bersama-sama dengan kita dari awal, pertengahan hingga pada akhir kegiatan belajar mengajar kita hari ini ya. Oke? Untuk itu saya minta satu orang untuk membawa kita di dalam doa. Silakan. Sudah ya? Mari. Dear God, today I will study English with my friend and also my teacher. Hope that we can of all the lesson and understand this evening. Oke, silakan duduk Tika. Terima kasih Tika yang sudah mengantar kita dalam doa, sehingga yang lain nanti punya giliran tersendiri ya. Ini Tika. Pertemuan berikut yang lain lagi ya. Oke. Sebelum itu, Pak Guru akan mengecek kehadiran dulu ya. Oke.
Kita jumlah seluruh itu 28 orang ya. Ada yang tidak hadir? Ada ya? Atas nama? Yohanes Gamaliel. Itu kenapa? Sakit ya? Oke. Ada lagi? Baik, berarti hanya satu orang teman kita yang tidak hadir ya? Sakit, karena dengan alasan sakit. Untuk itu, sekaligus juga kita berdoa untuk dia sehingga dia cepat sembuh dan pertemuan-pertemuan berikutnya dia bisa bersama-sama dengan kita. Ya. Baik. Sebelum itu, Pak Guru akan mengecek pemahaman. Apakah masih ada yang ingat tentang materi-materi kita di pertemuan-pertemuan sebelumnya? Ada? Tentang apa? Tiga? Ya, silakan. Tentang kosakata yang disebut dengan apa? Ya, yang disebut dengan vocabulary ya. Untuk itu berkaitan dengan materi kita hari ini itu dari kosakata-kosakata yang kita miliki kita akan membawa ke materi kita hari ini karena hari ini itu kita akan belajar tentang prosedur teks. Sebelum kita masuk lebih jauh, apa itu prosedur teks? Ada yang ya silakan Tika. Instruksi untuk membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Instruksi untuk membuat sesuatu atau melakukan sesuatu itu menurut Tika. Yang lain? Ada Pak. Ya, silakan Yos. Prosedur membuat sesuatu. Prosedur membuat sesuatu. Ya, itu menurut Yos. Kalau dia setuju, Ibrahim coba. Langkah-langkah untuk membuat makanan. Langkah-langkah untuk membuat makanan. Oke, kita tepuk tangan untuk teman-teman kita yang sudah menjawab. Jawabannya bagus-bagus semua ya. Untuk itu, prosedur teks itu adalah langkah-langkah untuk kita mau membuat atau melakukan sesuatu. Itu menurut ketiga teman kita. Ya. Oke. Apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah ya? Oke, stand up please. Siapa kita, apakah kita sudah siap betul-betul untuk kita belajar ya? Oke, kita mulai ya. The best. I am the best. I'm the best. We are the best. I am the best. We are the best. We are the best. Best. Oke, silakan duduk kembali. Baik, sebelum kita masuk pada penjelasan tentang materi hari ini, ada tujuan kita. Tujuan pembelajaran yang kita akan capai hari ini itu ada dua, ya. Yang pertama itu setelah melakukan kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi karakteristik dan generik struktur prosedur teks tentang resep makanan melalui kegiatan melengkapi guiding template teks prosedur sesuai dengan konteks penggunaannya dengan baik dan benar. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, coba Eski, silakan baca yang kedua. Setelah melakukan kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat menerapkan unsur kebahasaan teks prosedur dalam sebuah esai tentang resep makanan dengan benar dan tepat. Ya, itu tujuan pembelajaran kita yang kedua. Ya, jadi dalam kegiatan belajar mengajar ini kita harus mendengar betul, memahami betul, dan memperhatikan betul apa yang menjadi kegiatan kita hari ini sehingga pada akhir semester kedua tujuan pembelajaran ini dapat kita capai dengan benar. Jadi pada penjelasan tentang prosedur teks, apa itu prosedur teks, apa itu generik strukturnya, apa itu unsur kebahasaannya, atau apa itu social functionnya. Nah,
Pak Guru akan menayangkan sebuah video. Di dalam video ini nanti Anda mencatat, melihat, mendengar hal-hal penting yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Jadi simak baik-baik video ini ya. Tell you about procedure text. Have you ever heard about this text before? So students, like always, before we start the study, I want you to prepare yourself. Please prepare your books, prepare your pen, and balance sesuatu atau melakukan sesuatu secara kronologikal. Well, now move to the brief structure. Ketika kita ingin membuat procedure text, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu adalah title of the book. Ini merupakan judul dan juga tujuan dari pembuatan procedure text tersebut. Yang kedua itu ada materials, berisi alat atau bahan yang dibutuhkan ketika kita membuat procedure text. Dan yang ketiga adalah steps, yaitu langkah-langkah dalam melaksanakan procedure text tersebut. Jadi langkah-langkahnya pun harus disusun dari yang pertama sampai ke akhir. Now we move to language features dari procedure text. Dalam membuat procedure text ada beberapa language features yang harus diperhatikan. Kalian bisa stop video ini dulu untuk membuat catatan di buku kalian. Ada beberapa hal seperti using adverbial of sequence, using command, using adverbial of time, dan tentunya menggunakan simple present tense. Kalian harus mengingat ini ya. Nah, ini adalah contoh dari procedure text. How to make avocado juice. Jadi dari title yang tadi kita tahu bahwa teks ini akan memberitahu kita tentang bagaimana cara membuat avocado juice. Most the materials. Di dalam menulis materials, kamu harus menuliskan semua hal yang kamu butuhkan dalam membuat sesuatu tersebut. Dan dalam hal ini membuat avocado juice, jadi semua hal yang dilibatkan atau dibutuhkan dalam membuat avocado juice harus tertulis di bagian materials. Materials berarti bahan yang dibutuhkan, sedangkan tools adalah alat-alat yang digunakan untuk melakukan atau membuat hal tersebut. Dalam membuat avocado juice, alat-alatnya yang dibutuhkan adalah blender, drinking glass, cup step. First, cut the avocado, then put the avocado in a blender. Add some sugar, next add water or milk, then go with milk, and so on and so forth. Dalam membuat steps di bagian procedure text, kamu harus menuliskan langkah-langkahnya secara detail dan secara urut dari langkah pertama sampai langkah terakhir. Kamu juga harus mendeskripsikannya secara jelas sehingga pembaca atau pendengar mengerti bagaimana langkah-langkah yang harus mereka lakukan. It's time for quiz. Now please make your own procedure text. Sekarang silakan kamu membuat procedure text kamu sendiri. Tulis goalnya, materials, and rules-nya, dan juga steps-nya. Kalian bisa membuat procedure text tentang makanan, minuman, cara membuat akun TikTok, cara membuat akun Instagram, or so on and so forth, sekreatif mungkin. Silahkan dikerjakan lalu tulis di kolom komentar. So that's about my videos. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, subscribe, and share. And keep practicing the speaking English, keep sharing, dan tetaplah menginspirasi untuk semua orang sehingga semua orang berbahagia. Thank you for watching and see you on my next videos. Bye. Oke, dari video tadi apa yang Anda lihat dari video tadi? Ika? Langkah-langkah buat jus. Langkah-langkah membuat jus. Yang lain? Oke, silakan Valen. Proses pembuatan jus melon. Jadi sebuah video tadi itu yang berbicara tentang prosedur pembuatan jus. Ya, text is text that give you instruction how to do or make some
something. Seperti yang dikatakan kita tadi adalah instruksi untuk membuat atau dan melakukan sesuatu. Jadi prosedur teks itu adalah sebuah teks dalam bahasa Inggris yang memberikan langkah-langkah untuk membuat atau melakukan sesuatu. Apa tujuannya? Atau social function-nya? Fungsi sosialnya adalah menjelaskan langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Fungsi sosialnya adalah menjelaskan langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Jadi fungsi sosial daripada prosedur teks adalah atau pesan untuk kita adalah dia memberikan langkah-langkah. Jadi dia mengajarkan kepada kita bagaimana kita membuat jus. Kita mengawali dari mana, kita mengakhirinya di mana. Bagaimana seperti tadi yang saya tanya pertama, apakah di rumah itu pernah buat teh, pernah buat kopi? Karena ketika kita membuat kopi itu kan ada langkahnya. Kita mulai dari mana, kita mengakhirinya di mana. Bahan-bahan yang kita gunakan itu apa? Jadi fungsi sosialnya itu menjelaskan langkah-langkah untuk membuat sesuatu. Ya, di sini ada penggunaan prosedur teks. Ya, penggunaan dari prosedur teks adalah yang pertama itu explain how to use instruction. Jadi how to use video, how to use komputer. Bagaimana kita menggunakan video, bagaimana kita menggunakan sebuah komputer. Nanti ada langkah-langkahnya. Kita mengawali dari bagaimana kita membuka itu komputer, tombol yang mana kita tekan, terus nanti kita mematikan kembali, tombol yang mana yang kita tekan. Nanti kan ada menu-menu tersendiri. Itulah prosesnya, itulah langkah-langkahnya. To include how to do particular activity. Jadi how to use receipt, how to make receipt, how to use rules for video. Nah, jadi bagaimana kita membuat sebuah makanan. To give tips. Jadi memberikan tips kepada kita. Oke, kita lanjut. Generic structure of procedure text. Jadi di sini generic structure-nya ada. Aturan mainnya dalam kita membuat sebuah teks prosedur itu apa? Ada. Maksudnya, contohnya kita di paling atas itu apa, paling bawah itu apa, yang di tengah itu apa, itu yang disebut dengan generic structure atau struktur pembuatan teks prosedur. Seperti apa? Jadi yang pertama itu ada goal, purpose. Ya, apa itu goal atau purpose? Memberikan informasi tentang maksud dan tujuan prosedur dan memprediksi suatu kesimpulan. Jadi goals atau purpose itu adalah tujuan. Apa tujuan atau apa topik daripada teks prosedur itu? Itu yang paling pertama, yaitu goals-nya. Strukturnya itu kan, berarti yang pertama itu ada goals. Yang berikut ada materialnya. Apa itu material? Contoh dalam pembuatan jus tadi. Apa yang dibutuhkan dalam pembuatan jus itu? Berisi daftar materi atau bahan-bahan yang dibutuhkan untuk melakukan suatu prosedur atau langkah-langkah. Jadi material ini contohnya kita membuat teh. Yang disebut material di dalam pembuatan teh itu adalah gula, apalagi teh, yaitu yang disebut materialnya. Jadi di bagian keduanya atau di tahap duanya itu ada bahan-bahannya, materialnya. Ini setelah topiknya ada materialnya, baru ada step. Apa itu step?
langkah-langkah atau metode. Jadi habis kita susun materialnya, kan di pertama tuh topiknya, habis itu di bawah topiknya ada materialnya, ya kan? Di step ini atau daftar urutan instruksi, ya. Terus ada paling bawahnya itu hasilnya. Jadi di paling bawah, di bawah stepnya itu, di bawah langkah-langkahnya itu ada hasilnya atau yang disebut dengan result. Nah, hasil rangkaian kegiatan yang telah kita lakukan dari awal sampai akhir. Ya. Terus ada language feature. Ya. Language feature ini ya, di dalamnya kita akan berbicara tentang kata-kata kerja. Ya. Kemarin Pak Guru sudah membentuk kelompok masing-masing ya. Untuk itu ada beberapa tugas yang kita akan kerjakan dalam bentuk kelompok atau diskusi kelompok kita masing-masing. Ada 2 tugas yang kita harus selesaikan hari ini. Ya, untuk itu untuk kita masuk pada LKPD yang pertama, sekarang kita masuk di dalam kelompok kita masing-masing yang sudah kita bentuk kemarin, sehingga nanti kita mengerjakan tugas-tugas ini sesuai dengan kelompok kita masing-masing. Ya, oke? Silakan. Lebih dari kelompok masing-masing. Jawaban di sini terus Anda benar 1 sampai terakhir, terus nilainya 100. Ada beberapa hal penilaian di dalam kelompok masing-masing sebentar ya. Itu yang pertama itu kita akan nilai ketika kerjasama di dalam kelompok itu. Jadi harus sama-sama dari 5 orang ini untuk bekerja sama dengan baik supaya bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik. Ada beberapa penilaian kerjasama. Jadi kreatifnya di dalam kelompok situ, bisa ya. Jadi harus aktif semua dari 5 orang, bahkan ada yang 6 orang satu kelompok itu harus aktif semua 6 orang itu untuk mengerjakan tugas ini. Ya, oke? Kelompok 1 mana? Kelompok 2? Tiga? Empat ya. Kelompok 4. Baik. Silakan ya. Silakan mengerjakan tugas itu dengan baik, dengan bersama-sama di dalam tim masing-masing ya. Ya, jangan ada yang hanya terus duduk diam saja di situ. Harus bersama-sama. Menjawab soal-soal itu ya. Dan waktunya hanya 5 menit ya. Karena kita juga masih masuk pada LKPD 2 itu 5 menit lagi. Karena kita hanya waktu 10 menit bersama ya. Salah? Berarti ini
Oke, silakan kumpul ya. Sudah toh? Sudah. Ya, satu orang kumpul. Masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok mana? Dulu kita mulai kita mulai Oke, kita akan masuk di lembar kerja peserta didik yang kedua ya. Ya. Masih semuanya? Masih. Oh, masih semuanya? Masih. Oke, silakan berdiri. Berdiri ya, berdiri di tempat masing-masing sih. Berdiri. Ya. Ya. Silakan menghadap ke sini, putar saja menghadap ke sini. Kita segarkan otak dulu ya. 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 Siap? Siap. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk 1 kali. Ada yang tidak konsentrasi ya. Kita ulang ya. Tepuk 2 kali. 2 kali. Itu sudah menandakan bahwa tidak konsentrasi. Kita ulang sekali lagi ya. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk 1 kali. Tepuk 1 kali. Tepuk 1 kali. 1 kali. Masih ada 1 orang. Oke, silakan duduk. Kita lanjutkan pada tugas yang kedua. Sebelum aku bagikan tugas yang kedua. Tugas yang kedua ini kita mencoba mengidentifikasi teks prosedur ya. Jadi nanti kita ada beberapa pertanyaannya, tinggal Anda menjawab sesuai dengan teks yang diberikan. Masing-masing kelompok itu dengan teks yang berbeda-beda. Perhatikan ya. Jadi ini soalnya. Jadi ini teks prosedur. Ya. Terus di sini kan dia bertanya, apa goalsnya?
apa materialnya, apa stepnya apa, terus di sini imperatif sentence, terus adverb. Nah, itu kata verb kerjanya. Jadi goals tadi kan sudah menjelaskan goalsnya itu ada di mana, terus material itu ada di mana. Material itu apa itu? Jadi itu yang diisi di sini. Ya, apa lagi? Ya, itu yang akan diisi di materialnya. Ya, itu contoh ya. Ya, silakan. 3 ya. Jadi perhatikan baik-baik. Nah, ini soalnya kan di sini dia bertanya apa goals, apa materialnya, apa stepnya, apa langkah-langkah, itu yang ditanya di sini ya. Terus imperative sentence-nya, adverb sentence-nya, dan time signal. Kan di dalam teks ini ada time signal, ya kan? Soalnya ini teksnya kan? Ya. Jadi yang pertama itu goals. Dia tanya apa goals, ya kan? Ya. Yang kedua itu material. Dia tanya apa material. Terus step, langkah. Apa langkah-langkahnya dari teks tersebut. Terus di sini dia tanya terus adverb, space, dan time, paham? Ada pertanyaan? Oh, di sini. Amannya itu ya harus dapat nilai 100 bukan terus aman-aman saja. Sudah ya? Sudah. Sebelum kita kumpulkan, saya minta satu kelompok untuk berdiri di tempat dan membacakan hasil diskusinya. Ya. Untuk itu saya minta kelompok 5 saja. Perwakilan kelompok 5. Silakan. Kelompok 5 berdiri dan membacakan hasil diskusinya. Cup of hot tea. 1 cup of hot tea. 2 orange, lemon juice, and sugar. 3 filter orange and add 1 tablespoon of lemon juice. Turn the mixture and blender of the set and strainer over a bowl and pour in the juice. Put a spoon to press and salt only. Baik, kita sudah selesaikan tugas kita, baik itu yang KPD 1 dan KPD 2 ya. Sudah ada beberapa kelompok tadi yang mewakili kita untuk mempresentasikan hasil diskusinya atau membacakan hasil diskusinya. Untuk itu, sekarang kita sudah berada di akhir kegiatan belajar mengajar kita. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Halo. Baik. Kita akan masuk pada akhir kegiatan kita. Untuk itu, Pak Guru mengharapkan materi-materi yang telah dipelajari, materi-materi yang telah diberikan, dibelajar di rumah, dibaca, sehingga ketika mau masuk pada ujian-ujian nanti kita bisa menjawab soal-soal itu dengan baik. Ya? Untuk itu, prosedur teks adalah langkah-langkah untuk melakukan sesuatu.
sesuatu. Jadi fungsinya memberikan kita tips untuk kita membuat sesuatu. Jadi tujuannya ada, jadi fungsinya ada, generic strukturnya ada, sehingga itu dipelajari dengan baik. Ya, bisa? Bisa. Untuk itu sekali lagi belajar di rumah dengan baik sehingga di pertemuan-pertemuan selanjutnya bisa atau di ujian-ujian yang akan datang itu bisa menjawab soal-soal. Karena kami tidak akan mungkin memberikan soal di luar dari materi-materi yang kami tidak berikan. Pasti materi yang kami berikan, kami akan mengambil soalnya dari sini. Bisa? Bisa. Oke, semangat. Semangat ya? Iya. Baik. Kita sudah mau pulang. Untuk itu, kembali lagi pulang dengan tertib, amankan diri masing-masing dalam perjalanan sehingga bisa sampai di orang tua dengan keadaan selamat. Ya, bisa? Bisa. Jadi di pertemuan kita yang minggu yang akan datang yaitu tentang teks deskripsi, ya? Teks deskripsi. Untuk itu di pertemuan berikut ini kita akan berbicara tentang teks deskripsi. Untuk itu silakan membaca-baca, kalau ada buku-buku di rumah silakan membaca-baca apa itu teks deskripsi dan lain sebagainya. Ya, bisa? Bisa. Oke, untuk menutup segala kegiatan kita hari ini, saya minta satu orang untuk menutup kita dengan doa sekaligus doa pulang. Silakan. Ya. Silakan Rizky. Dan teman-teman bisa Baik, terima kasih Rizky yang sudah berdoa untuk kita sehingga kita boleh tiba dengan selamat di kedua orang tua kita dengan baik. Academic. Reading. Thank you, Sir. Oke, see you next week. Sampai jumpa minggu depannya. Ya.